Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang building learning commitment atau membangun komitmen belajar pada diklat jarak jauh media pembelajaran berbasis multimedia angkatan 1. Saya Fahri Rahman, Widyaswara Madya pada Balai Diklat Keagamaan Makassar. Building learning commitment merupakan mata diklat kelompok penunjang dalam kegiatan diklat jarak jauh. Walaupun building learning commitment ini merupakan kelompok penunjang, namun punya peran penting dalam pembelajaran dalam suatu kediklatan, karena disinilah awal peserta diklat untuk membangun komitmen belajar bersama. Saudara-saudara yang saya hormati, mengapa kita harus mengikuti diklat? Saudara-saudara tentu adalah seorang pegawai yang senantiasa ingin terus meningkatkan kompetensinya. Karena ini adalah tuntutan profesi di mana saudara-saudara berperan sebagai seorang pengajar dan tentu setiap saat harus senantiasa meningkatkan kompetensinya. Diklat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan training itu berbeda dengan pendidikan biasa. Karena diklat mempunyai ciri khas dengan durasi waktu yang tidak lama, sedangkan pendidikan biasanya dilalui atau ditempuh dalam waktu relatif cukup lama. Misalnya di jenjang satuan pendidikan, misalnya dari SD, maka pendidikan harus ditempuh selama 6 tahun. Demikian pula SMP 3 tahun, SMA atau ADIA 3 tahun, dan perguruan tinggi sampai beberapa tahun. Berbeda dengan kegiatan diklat atau pelatihan sifatnya atau waktu yang dibutuhkan itu relatif cukup singkat. Nah, tentu dalam diklat itu punya tujuan diklat. Nah, untuk mendapatkan atau untuk mencapai tujuan diklat itu, maka Bapak Ibu, saudara-saudara tentu harus membuat komitmen. Komitmen apa yang perlu dibangun? Yaitu komitmen untuk belajar bersama. Tujuan pembelajaran dari mata diklat BLC ini adalah peserta dapat mengenal diri dan orang lain dengan menghilangkan kecemasan, ketegangan, dan jarak sosial antar peserta, memahami harapan, tujuan, dan mendorong motivasi pribadi maupun kelompok untuk siap mengikuti diklat, menciptakan komitmen bersama untuk suasana pembelajaran yang kondusif, dan yang terakhir adalah memilih pengurus kelas. Hasil belajar yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta, saudara-saudara dapat membangun komitmen pembelajaran. Indikator hasil belajar, peserta dapat mengenal diri dan mengenal orang lain, menjalin komunikasi yang harmonis, membangun rasa kebersamaan dan percaya diri, membuat kontrak pembelajaran, dan tentu setelah Anda membuat kontrak pembelajaran atau membuat komitmen pembelajaran, maka Anda tentu wajib untuk melaksanakan komitmen pembelajaran tersebut. Nah, inilah indikator hasil belajar yang diharapkan menjadi hasil belajar dari pembelajaran BLC ini. Nah, sebelum masuk ke dalam materi tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran orang dewasa atau yang biasa kita kenal dengan andragogi atau teori pembelajaran orang dewasa. Andragogi adalah ilmu yang membahas pendekatan dalam interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik yang berusia dewasa. Nah, saudara-saudara ini masuk dalam kegiatan atau interaksi pembelajaran pendidik dan peserta didik yang berusia dewasa. Saya sebagai Widyaswara dan Anda sebagai peserta didik yang sudah berusia dewasa, maka pembelajaran kita ini dikategorikan sebagai pembelajaran
andragogi. Andragogi mempunyai makna andro artinya dewasa dan agogo artinya membimbing atau mengamong. Jadi andragogi adalah kegiatan membimbing atau mengamong orang dewasa. Nah, orang dewasa dalam andragogi itu ditinjau dari secara fisik, secara biologis, dan secara sosial. Secara biologis, orang dewasa itu apabila telah mampu melakukan reproduksi. Itu ciri-ciri biologisnya. Secara fisik, tentu sudah lepas dari ciri-ciri anak-anak dan remaja. Jadi secara fisik dia juga sudah berubah. Kemudian secara sosial, apabila mampu melakukan peran-peran sosial yang biasa dilaksanakan oleh orang dewasa. Orang dewasa mempunyai peran utama dalam pengembangan masyarakat. Nah, kita termasuk orang dewasa dalam konsep pembelajaran andragogi. Secara psikologis juga, orang dewasa dipandang telah memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan terhadap masa depan kehidupannya. Nah, secara fungsional juga, orang dewasa dapat melaksanakan fungsi kehidupannya dalam keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Jadi secara fungsional, orang dewasa itu punya fungsi kehidupan dalam segmen keluarganya, dalam lingkungan kerja, dan masyarakat. Nah, jika seseorang dewasa yang secara umum mempunyai punya fungsi kehidupan, tapi dia tidak berfungsi dalam kehidupannya, maka sebetulnya dia tidak punya peran apa-apa terhadap keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Bapak, ibu guru menjalankan fungsinya sebagai pendidik. Nah, dalam menjalankan fungsi itu, jika bapak ibu tidak berfungsi dengan baik, maka tidak ada peran penting yang bisa meningkatkan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didiknya. Sehingga walaupun bapak ibu sebagai pengajar mempunyai fungsi sebagai pendidik, tapi tidak punya peran apa-apa. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dan strategi pembelajaran berbasis andragogi. Yang pertama adalah orang dewasa memiliki konsep diri atau dirinya mampu membuat suatu keputusan, dapat mengambil risiko, dapat mengatur kehidupannya secara mandiri, harga diri sangat penting, dan perilaku terkesan menggurui. Nah, ini biasa ada dalam prinsip-prinsip yang berbasis andragogi. Nah, strategi untuk menghadapi itu hargai dan difasilitasi oleh pendidik. Maka mereka akan melibatkan diri secara optimal dalam pembelajaran. Ini memang nyata, terlihat atau fakta yang terlihat, orang dewasa itu memang perlu penghargaan dan harus difasilitasi. Dan mereka akan melibatkan diri secara optimal dalam pembelajaran. Dalam diklat jarak jauh ini tentu Anda peserta diklat tentu juga difasilitasi oleh panitia, akan difasilitasi oleh Widya Suara, akan difasilitasi oleh Balai Diklat Kabupaten Makassar sebagai penyelenggara kegiatan diklat. Kegiatan belajarnya akan berkembang ke arah belajar antisipatif, berorientasi ke masa depan, dan partisipatif. Jadi kegiatan belajar kita itu akan berkembang ke arah belajar antisipatif. Maksudnya, kegiatan belajar yang kita lakukan sekarang itu adalah merupakan tindakan antisipatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena saudara-saudara sementara mengikuti di jarak jauh, tentu harus antisipatif, ya, bersikap antisipatif terhadap perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi, termasuk perubahan dan perkembangan dan percepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, prinsip-prinsip dan strategi pembelajaran berbasis andragogi adalah orang dewasa memiliki akumulasi pengalaman. Kita semua ini sebagai orang dewasa tentu sudah punya banyak pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman itu tentu berbeda-beda, tergantung situasi, interaksi kita dengan orang lain, dan pengalaman diri yang berbeda-beda. Jadi kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Tiap individu dewasa mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Nah, strategi untuk mendapatkan itu, pengalaman mereka lah yang kita jadikan sebagai sumber belajar. Jadi Widya Suara, panitia itu juga sebagai sumber belajar, tapi jangan berharap full, jangan berharap total dari mereka.
Karena masih ada juga sumber-sumber belajar yang lain. Peserta-peserta yang mengikuti diklat sekarang itu juga bisa menjadi sumber belajar. Karena diklat ini belum tentu diklat yang baru bagi saudara-saudara. Bisa jadi ada beberapa orang atau sebagian besar atau mungkin semuanya sudah pernah mengikuti kegiatan diklat jarak jauh atau materi-materi yang akan diajarkan dalam diklat ini. Nah, pengalaman mereka yang sudah mereka dapatkan itu tentunya bisa dijadikan sumber belajar, sehingga melibatkan mereka sebagai sumber dalam pembelajaran itu sangat penting dalam kegiatan seperti ini. Saudara-saudara, prinsip yang ketiga adalah orang dewasa memiliki kesiapan belajar atau kesiapan orang dewasa akan seirama dengan pesan yang ia tampilkan baik dalam masyarakat maupun dalam tugas atau pekerjaannya sehari-hari. Nah, strateginya untuk menghadapi seperti itu, urutan program pembelajaran perlu disusun berdasarkan urutan tugas yang diperankan oleh orang dewasa. Kemudian penyusuan materi dan kegiatan perlu direlevansikan dengan kebutuhan belajar dan tugas orang dewasa. Jadi urutan program dalam kegiatan diklat itu biasanya bersifat sequence ya, berurut sesuai dengan kebutuhan stakeholder atau peserta diklat. Nah, strategi yang lain adalah penyusunan materi dan kegiatan yang perlu direlevansikan dengan kebutuhan belajar dan tugas orang dewasa. Saudara-saudara mengikuti diklat jarak jauh ini, tentu ada kebutuhan yang diperlukan dalam meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu, saudara-saudara, guru. Nah, kompetensi apa yang dibutuhkan itu disajikan dalam kegiatan diklat. Jadi ada relevansi antara kebutuhan materi, kebutuhan kompetensi yang diinginkan oleh peserta diklat dengan materi yang akan diajarkan atau disajikan dalam diklat ini. Yang keempat, prinsip pembelajaran andragogi adalah orang dewasa menginginkan dapat segera memanfaatkan hasil belajarnya. Nah, itu strateginya. Pembelajaran perlu mengarah pada peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Jadi pembelajaran jarak jauh sekarang ini atau diklat jarak jauh sekarang ini mengarah pada peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Nah, pembelajaran seperti itu, ya pembelajaran yang tren di masa pandemi COVID-19 ini tentu adalah pembelajaran online. Saudara-saudara pasti memperhatikan atau melihat fenomena sekarang ini, banyaknya pembelajaran daring yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas Zoom atau video conference. Itu kegiatan-kegiatan yang dulunya selalu bertatap muka secara langsung kini dialihkan ke arah pembelajaran online. Jadi tanpa tatap muka secara langsung, tapi prinsip-prinsip pembelajaran atau materi pembelajaran tetap sama dengan pembelajaran jika bertatap muka secara langsung. Nah, prinsip yang kelima, orang dewasa memiliki kemampuan belajar. Strateginya doronglah orang dewasa sebagai peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan cara belajar yang diinginkan. Inilah uniknya pembelajaran andragogi, karena kebutuhan peserta itulah yang kita penuhi. Kebutuhan-kebutuhan akan pengetahuan tertentu itulah yang kita penuhi. Nah, diklat dalam hal ini itu harus betul-betul merespon bagaimana kebutuhan peserta diklat untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, yang keenam, orang dewasa dapat belajar efektif apabila melibatkan aktivitas mental dan fisik. Orang dewasa dapat menentukan apa yang ia pelajari dan bagaimana caranya serta kapan melakukan kegiatan belajar. Orang dewasa belajar dengan cara melibatkan pikiran, perasaan, dan perbuatannya. Nah, inilah prinsip-prinsip yang hampir sama dengan prinsip-prinsip pembelajaran sekarang ini atau diklat jarak jauh yang saudara-saudara akan ikuti. Nah, karena saudara-saudara termasuk orang dewasa, sehingga
ciri orang dewasa itu dapat menentukan apa yang ia pelajari dan bagaimana caranya. Jadi Anda mencari cara sendiri untuk menentukan apakah Anda mau serius mengikuti kegiatan di kelas ini atau tidak. Karena semuanya itu tergantung kepada saudara-saudara. Nah, strategi untuk prinsip-prinsip seperti itu, orang dewasa akan belajar secara efektif dengan melibatkan fungsi otak kiri dan otak kanan, ya. Itu dalam teori, menggunakan kemampuan intelek dan emosi, serta dengan memanfaatkan berbagai media, metode, teknik, dan pengalaman belajar. Nah, planning kita adalah perkenalan Widaiswara dan peserta. Nanti akan ada perkenalan WI dengan peserta walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi melalui media Zoom. Kemudian ice break, kemudian ada kontrak pembelajaran atau komitmen belajar, kemudian yang terakhir memilih pengurus kelas. Perkenalan diri itu akan kita lakukan dengan waktu yang disediakan, biasanya dalam kelas konvensional dalam kondisi normal itu biasanya satu persatu peserta diklat memperkenalkan dirinya, kemudian peserta diklat menyebutkan tempat tugasnya dan kegemarannya. Nah, biasanya kegemaran ini bisa jadi alasan kenapa orang bisa dekat, ya, akrab, karena ada kesamaan hobi atau kesamaan kegemaran. Makanya tidak heran kalau banyak perkumpulan-perkumpulan yang dibentuk itu karena kesamaan hobi atau kesamaan kegemaran. Ada klub-klub motor, klub sepak bola, ya, dan lain-lain. Kemudian tentu setelah mengenal diri, kita juga harus mengenal kelebihan kita. Dan jangan lupa juga untuk menilai atau mengenal kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Seperti itu. Nah, perilaku positif atau sifat-sifat positif yang melekat pada diri kita dan juga orang lain bisa jadi, misalnya kalau kita mengenal diri kita bahwa kita ini sedang membantu, itu merupakan potensi positif yang ada pada diri kita. Jujur, rajin, dan ulet dan sebagainya. Nah, kalau kita mengenal diri kita, tentu ini merupakan potensi yang bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Negatif, misalnya kita mudah tersinggung, berdendam, mudah putus asa. Itu semua perilaku negatif yang mestinya kita harus kenali dalam diri kita. Jangan sampai kita cuma mengenal orang lain dengan sifat negatifnya, tapi malah kita sendiri yang tidak tahu bahwa sifat negatif itu juga ada pada diri kita. Kemudian perkenalan kelompok, inilah ciri khas dari building learning commitment, karena memang ada kesepakatan yang kita harus buat bersama dan tentunya peran kelompok itu sangat besar. Nah, dalam kelas normal atau kelas biasa itu biasanya ada nama kelompok, ada anggota-anggotanya dan mereka menciptakan yel-yel sebagai penyemangat kelompok. Kemudian ice break, ada energizing, kemudian yang terakhir ada komitmen kelas. Dalam komitmen ini Anda, saudara-saudara, diminta untuk membangun komitmen. Nah, ini kesepakatan bersama antara beberapa orang atau semua yang ada dalam kelas untuk membuat komitmen belajar. Nah, gunanya apa? Supaya komitmen belajar ini itulah yang menjadi pegangan. Itulah yang akan menjadi kekuatan bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan diklat yang diharapkan. Nah, contoh komitmen itu misalnya on time, ya, tepat waktu, kemudian ada saatnya break, ya. Kalau memang saatnya break ya kita break, kalau saatnya belajar ya belajar. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, itu jangan disimpan di hati, tetapi Anda bertanya kepada fasilitator. Nah, bisa juga tadi yang saya sebutkan bahwa sumber belajar itu bukan cuma fasilitator, tapi juga saudara-saudara semua. Kemudian teamwork, ini penting dalam membangun komitmen itu.
Nah, kita merumuskan komitmen belajar. Di sini ada tertulis 4, tapi bisa lebih dari itu. Dan juga bisa kurang. Yang penting, saudara-saudara mampu melaksanakan komitmen yang saudara-saudara sudah buat bersama. Nah, yang terakhir, akan ada pengurus kelas yang akan membantu panitia, ya, segala hal yang berkaitan dengan administrasi. Makanya butuh ketua kelas yang mengkoordinir teman-teman, memberikan informasi yang penting yang disampaikan kepada teman-teman. Ketua kelas butuh sekretaris untuk membantu ketua kelas, dan itu kita akan bentuk dan kita akan memilih kandidat yang bisa menjadi ketua kelas dan bisa menjadi sekretaris. Seperti itu. Ini adalah contoh komitmen, misalnya disiplin waktu, kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghargai. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.